Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu keseimbangan ekonomi dua sektor, di mana beranggotakan kelompok 4 yaitu saya sendiri, Maulana Abdullohan, dan rekan saya, Dewi Ratnasari. Dalam bab ini akan diterangkan penentuan kegiatan ekonomi dalam perekonomian dua sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. A. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Pada pendapatan rumah tangga yang rendah, rumah tangga akan mengorek tabungan masa lalu yang membiayai konsumsi masa kini. Karena pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung di samping mengonsumsi. Kecondongan mengonsumsi dan menabung. Untuk memahami dengan lebih baik sifat hubungan di antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan dengan tabungan, perlulah diterangkan dua konsep penting. Yang pertama, kecondongan mengonsumsi. Yang kedua, kecondongan menabung. Kecondongan mengonsumsi. Konsep kecondongan mengonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kecondongan mengonsumsi marginal dan kecondongan mengonsumsi rata-rata. Kecondongan mengonsumsi perlu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kecondongan mengonsumsi marginal, MPC, marginal propensity to consume, adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengonsumsi rata-rata adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika mengonsumsi dilakukan. Kecondongan menabung dibedakan pada dua istilah, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Definisi masing-masing konsep tersebut adalah seperti yang diterapkan di bawah. Yang pertama, kecondongan menabung marginal, atau secara ringkas MPS, marginal propensity to save, dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertumbuhan
tabungan. Dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. B. Fungsi konsumsi dan tabungan. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Kurva A menggambarkan titik A merupakan pendapatan nasional sejumlah 360 triliun. Sedangkan titik B menunjukkan pendapatan nasional bernilai 600 triliun. Sedangkan konsumsi adalah 540 triliun. Dengan demikian, pergerakan dari titik A dan titik B menggambarkan pendapatan nasional bertambah sebanyak 240 triliun. Konsumsi rumah tangga bertambah sebanyak 180 triliun. Ini menunjukkan kecondongan fungsi konsumsi sama dengan nilai MPS. Titik D menunjukkan tingkat tabungan adalah 0 dan pendapatan nasional adalah sebanyak 360 triliun. Seterusnya, titik E menggambarkan ketika tabungan mencapai 60 triliun pendapatan nasional adalah sebanyak 600 triliun. Dengan demikian, pergerakan dari titik D ke E menggambarkan pendapatan nasional bertambah sebanyak 240 triliun. Tabungan bertambah sebanyak 60 triliun. Ini berarti kecondongan fungsi tabungan adalah sama dengan nilai MPS. C. Penentu lain konsumsi dan tabungan. Uraian sampai tingkat ini menekankan peranan pendapatan rumah tangga sebagai faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi dan tabungan. Uraian seperti itu didasarkan kepada pandangan Keynes yang berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga maupun pendapatan rumah tangga penting peranannya dalam menentukan konsumsi. Peranan faktor lain tidak dapat diabaikan. Faktor-faktor tersebut seperti kegiatan yang telah terkumpul. Kekayaan yang telah terkumpul sebagai akibat dari harta warisan atau hubungan yang banyak sebagai akibat usaha masa lalu.
yang membuatnya tidak lagi menabung lebih banyak. Suku bunga akan lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena banyak pendapatan dari penabungan yang diperoleh sikap hemat. Keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Distribusi pendapatan. Dapat dalam masyarakat yang distribusinya tidak merata, lebih banyak tabungan yang akan diperoleh. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dana pensiun lebih besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk menabung. D. Investasi, penanaman modal. Investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan modal atau penanaman modal meliputi pengeluaran berikut. A. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. B. Pengeluaran untuk mendirikan rumah, tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Pertumbuhan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun. Penghitungan pendapatan nasional. C. Jumlah dari 3 jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi, maka akan dapat investasi neto. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Dewi Ratnasari. Selanjutnya yaitu penentu-penentu tingkat investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Investasi, keuntungan, dan suku bunga.
Walaupun faktor-faktor penting yang menentukan jumlah investasi para pengusaha meliputi beberapa faktor, dua di antaranya mempunyai kesanggupan untuk menerangkan sebab-sebabnya perubahan tingkat investasi yang lebih penting dari faktor-faktor lainnya. Faktor tersebut adalah tingkat keuntungan yang diramalkan dan suku bunga. Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Sedangkan suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha hanya akan melaksanakan penanaman modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi lebih besar dari bunga, berdasarkan kepada jumlah modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramalkan akan diperoleh. Walaupun seorang pengusaha memiliki tabungan yang cukup, dan oleh karenanya tidak perlu meminjam dari suatu lembaga keuangan untuk membiayai investasi yang ingin dilaksanakan. Hal itu belumlah merupakan syarat yang cukup bagi terciptanya kegiatan investasi. Pengusaha tersebut mempunyai dua pilihan dalam menggunakan tabungannya, yaitu yang pertama meminjamkan atau membungakan uang tersebut atau menggunakannya untuk investasi. Di dalam keadaan di mana presentasi pengembalian modal yang akan diperolehnya adalah lebih kecil dari suku bunga, adalah lebih baik bagi pengusaha tersebut untuk membungakan uangnya dan membatalkan maksudnya untuk melakukan investasi. Kalau ia harus meminjam uang dari suatu lembaga keuangan, pengusaha itu harus bertindak dengan lebih berhati-hati lagi. Investasi yang direncanakannya hanya akan dilaksanakan apabila tingkat keuntungan yang akan diperolehnya adalah lebih besar dari suku bunga yang harus dibayarnya. Hanya dalam keadaan seperti itu, pengusaha tersebut akan memperoleh keuntungan dari usahanya. Tingkat pengembalian modal, pendapatan yang diterima dari suatu kegiatan menanam modal biasanya akan diterima dalam beberapa tahun. Mungkin dalam 2 tahun pertama, keuntungan belum diperoleh, dan baru semenjak tahun ketiga, hasil penjualan melebihi pengeluaran. Seterusnya, walaupun keuntungan dalam tahun ketiga adalah sama dengan tahun ke-6, misalnya jumlahnya adalah 100 juta rupiah. Dari segi pandangan perusahaan, nilai keuntungan yang sebenarnya adalah berbeda. Keuntungan di tahun ketiga adalah lebih bernilai dari keuntungan di tahun ke-6. Oleh karena nilai sekarang dari keuntungan tersebut berbeda. Tingkat pengembalian modal suatu kegiatan investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan adalah lebih besar dari nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Efisiensi marginal. Di dalam suatu waktu tertentu, misalnya dalam tempo setahun, dalam perekonomian akan terdapat banyak individu dan perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan investasi. Berbagai proyek investasi ini mempunyai tingkat pengembalian modal yang berbeda, yaitu sebagian dari proyek investasi itu akan menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan ada proyek yang keuntungannya rendah. Berdasarkan kepada jumlah modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramalkan akan diperoleh,
Analisis makroekonomi membentuk suatu kurva yang dinamakan efisiensi investasi marginal. Berdasarkan kepada hal-hal yang dihubungkannya, efisiensi investasi marginal dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Untuk memperjelas arti konsep efisiensi investasi marginal, dalam kurva ditunjukkan satu contoh efisiensi investasi marginal. Sumbu tegak menunjukkan tingkat pengembalian modal dan sumbu datar menunjukkan jumlah investasi yang akan dilakukan. Pada kurva May ditunjukkan 3 buah titik A, B, dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat pengembalian modal adalah R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti titik A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi, dan untuk mewujudkan investasi tersebut, modal yang diperoleh adalah sebanyak I0. Titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Titik B menggambarkan wujud kesempatan untuk menginvestasi dengan tingkat pengembalian modal R. Atau lebih, dan modal yang diperlukan adalah I1. Dan titik C menggambarkan untuk mewujudkan usaha yang menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R2 atau lebih, diperlukan modal sebanyak I2. Untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilakukan, maka kurva May harus dihubungkan dengan suku bunga. Yaitu untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilakukan, kita perlu menghubungkan kurva May dengan suku bunga, yaitu seperti yang terdapat dalam kurva berikut. Pada suku bunga sebesar R0, terdapat investasi bernilai I0 yang mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih. Maka pada suku bunga sebanyak R0, investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah I0. Apabila suku bunga R1, diperlukan modal sebanyak I1. Untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal R1 atau lebih, dengan demikian pada suku bunga sebanyak R1, investasi yang akan dilakukan adalah sebanyak I1. Fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ia sejajar dengan sumbu datar atau bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi, dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi, biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Investasi otonomi berarti
pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Dengan perkataan lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Berdasarkan kepada pandangan ini, maka kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu seperti yang digambarkan oleh kurva I0, I1, dan I2. Analisis makroekonomi tidaklah mengabaikan pengaruh tingkat pendapatan nasional kepada investasi. Tetapi ahli-ahli ekonomi menganggap bahwa faktor itu bukanlah faktor yang paling penting yang menentukan tingkat investasi. Uraian sebelum ini telah menerangkan beberapa faktor penting yang menentukan investasi. Dalam analisis itu telah diterangkan bahwa investasi terutama ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan mendorong lebih banyak investasi. Akibat dari perubahan suku bunga kepada investasi digambarkan oleh kurva I1 dan I2. Misalkan apabila suku bunga adalah R0, jumlah investasi adalah I0. Seterusnya, misalkan suku bunga turun ke R2, ini akan menyebabkan pertambahan investasi, misalnya menjadi I2. Sebaliknya, apabila suku bunga naik menjadi R1, akan terjadi kemerosotan investasi, yaitu menjadi I1. Kurva May dengan fungsi investasi. Kedudukan fungsi investasi dalam grafik sangat berhubungan dengan kurva May dan suku bunga yang berlaku. Sifat perhubungan tersebut dapat diterangkan dengan menggunakan kurva berikut. Dalam grafik A, misalkan suku bunga adalah 6%. Pada suku bunga ini, tingkat investasi yang akan dilakukan para penanam modal adalah 10 triliun. Dalam grafik B, fungsi investasi I0 menggambarkan investasi sebanyak 10 triliun pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Apakah yang akan berlaku dalam kegiatan investasi apabila suku bunga adalah 10%? Nah, di sini grafik A menunjukkan investasi yang akan dilakukan menurun menjadi 5 triliun. Dalam grafik B, tingkat investasi ini ditunjukkan oleh fungsi I1. Penurunan suku bunga akan menambah investasi. Grafik A menunjukkan pada suku bunga 4%, investasi yang akan dilakukan para pengusaha berjumlah 12,5 triliun, dan dalam grafik B, tingkat investasi ini digambarkan oleh fungsi investasi I2. Penentu-penentu investasi yang lain. Telah dinyatakan bahwa penentu utama investasi adalah suku bunga dan tingkat pengembalian modal atau prospek keuntungan, dan di samping itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi investasi, yaitu faktor pertama, ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian termasuk situasi politik dari keamanan akan menjadi lebih baik lagi di masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap berkembang stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan cepat.
merupakan keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi. Faktor yang kedua yaitu perubahan dan perkembangan teknologi. Semakin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, semakin banyak pula kegiatan pembaruan akan dilakukan, yang mana berarti harus membeli barang-barang modal baru. Maka semakin banyak pembaruan yang dilakukan, semakin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai. Efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapatan nasional, pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan para pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Walau bagaimanapun, pengaruh pendapatan nasional kepada investasi tidak dapat diabaikan. Perlulah disadari bahwa tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi, dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan perkataan lain, dalam jangka panjang apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula. Apabila dimisalkan ciri-ciri perkaitan di antara investasi dan pendapatan nasional adalah seperti yang dinyatakan ini, fungsi investasinya adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi I1 dalam kurva tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula tingkat investasi. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan nasional dari Y0 menjadi Y1 menyebabkan investasi naik dari I0 menjadi I1. Investasi yang bercorak demikian dinamakan investasi terpengaruh atau induction investment. Keuntungan perusahaan tabungan. Perusahaan terutama diperoleh dari keuntungan. Semakin banyak untungnya, semakin besar keuntungan yang tetap disimpan perusahaan, lalu memungkinkan perluasan usaha yang akan menambah investasi. Tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat dan kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Grafik keseimbangan perekonomian negara. Secara grafik dilukiskan penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara. Fungsi C+1 dalam grafik A menggambarkan pengeluaran agregat, dan fungsi tersebut diperoleh dengan menambah nilai investasi sebesar 120 triliun ke atas fungsi konsumsi. Sedangkan fungsi C dilukis berdasarkan angka-angka pengeluaran konsumsi yang terdapat dalam grafik. Fungsi pengeluaran agregat tersebut menggambarkan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dua sektor pada berbagai tingkat pendapatan nasional,
besarnya pengeluaran agregat ditunjukkan pada sumbu tegak dan nilai pendapatan nasional ditunjukkan pada sumbu datar. Pada garis Y sama dengan AE adalah garis yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu datar. Setiap titik dalam garis ini menunjukkan keadaan di mana pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Berarti garis itu merupakan tempat kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara akan tercapai. Oleh karena itu, garis tersebut sangat penting sekali. Artinya, di dalam menentukan pada tingkat mana keseimbangan perekonomian negara akan berlaku. Dalam bagian A, fungsi C plus 1 memotong garis Y sama dengan AE di titik E. Dengan demikian, titik E menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai dan pendapatan nasional adalah 840 triliun. Bahwa titik E menunjukkan keadaan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai dapat dibuktikan dengan memisalkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi berbeda dengan yang ditunjukkan oleh titik E. Misalkan pendapatan nasional adalah 600 triliun, pada tingkat pendapatan nasional ini, fungsi C plus I berada di atas garis Y sama dengan AE. Ini berarti pengeluaran agregat adalah lebih besar daripada pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan para pengusaha penambah produksi mereka, dan pendapatan nasional menjadi bertambah tinggi. Keadaan seperti itu akan terus berlangsung sehingga pendapatan nasional bernilai 840 triliun. Pada waktu pendapatan nasional melebihi nilai ini, fungsi C plus I berada di bawah garis Y sama dengan AE. Dan keadaan itu berarti bahwa pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka, dan penurunan dalam kegiatan memproduksi ini akan menurunkan tingkat pendapatan nasional. Bahan keseimbangan dan multiplier. Dalam gambar di atas, dimisalkan pada mulanya pengeluaran agregat adalah pada tingkat seperti yang digambarkan oleh AE 0 sama dengan C plus I. Dengan demikian, tingkat keseimbangan perekonomian negara dicapai di titik E, dan oleh karenanya, pendapatan nasional mencapai Y. Penambahan investasi ditunjukkan sebanyak AI, sehingga tingkat investasi berubah dari I menjadi I1. Pada pendapatan nasional, Y akan berlaku kenaikan pengeluaran agregat menjadi EA. Para pengusaha didorong untuk menambah pendapatan nasional menjadi Y. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut.